Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Pak Riza, channel yang khusus membahas fisika, soal plus pembahasannya. Oke, hari ini kita akan bahas soal-soal tentang fluida dinamis. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi tentang fluida dinamis. Oke, kita mulai aja ke soal nomor 1 ya. Nah, di sini soal nomor 1, sebuah karet gelang menyemprotkan air vertikal ke atas sejauh 4,05 meter. Jika luas ujung selang, ini ngaco nih. Orangnya selang malah karet gelang ya. Jadi ini harusnya selang air. Jadi maksudnya ada selang air. Terus diarahin ke atas, terus airnya tuh muncrat ya kan. Itu setinggi, yang paling tingginya itu 4,05 meter. Jika luas ujung selang, nah ujung selang ini punya luas 0,8 cm, maka volume air yang keluar, nggak ada keterangan waktunya ya. Nah, kita ambil aja pertanyaannya, kalau nggak ada keterangan waktunya, kita ambil 1 detik aja. Kecuali misalkan di soal dia mintanya 1 menit atau 5 menit. Jadi kalau nggak ada keterangan, kita anggap aja 1 detik. Seperti itu. Nah, gimana cara nyarinya? Ingat, dulu pelajaran kelas 10, kalau dia ada yang keluar ke atas ini berarti ada kecepatan awal, ya kan? Nah, ingat GLBB, dia ada gravitasi ke bawah, sehingga dia punya formulanya, jadinya VT, kecepatan di tempat yang paling atas ini, VT sama dengan 0, karena kan dia pasti pas paling atas turun lagi. Nah, di ujung ini 0, jadi melambat jatuh lagi, seperti itu. Nah, itu waktu itu kalau kelas 10 itu kan dapat rumusnya VT sama dengan V0 kuadrat min 2 GH, karena dia gravitasi, A nya jadi gravitasi, H nya dari ketinggian, jarak jadi tinggi. Tinggal kita masukin aja VT nya 0, V0 nya berapa tuh? V0 nya yang ditanya V0 kuadrat min 2 kali gravitasi nggak ada keterangan 10 aja, terus ini 4,05. Nah, ya kan? Setelah itu tinggal kerjain nih, berapa nih, dikaliin segala macam nih, dapatnya hasilnya kita pindahin, ini hasilnya 811, maka pindah 81 nya minus, pindah ke kanan, jadi V0 kuadrat sama dengan 81, maka V0 nya diakarin ya, 81 nya jadinya 9 meter per second. Nah, tapi yang ditanya adalah volume air yang keluar. Nah, kita tahu volume air yang keluar itu kita bisa pakai debit ya, berapa debitnya itu? Debit sama dengan Q sama dengan, debit itu kan V per T, tapi ada rumus lain, yaitu luas dikalikan dengan kecepatan air keluarnya. Nah, kita pakai yang kedua nih, yaitu Q sama dengan A dikalikan dengan V. Nah, V di sini pakai V0 tadi. Nah, V-nya V muncratnya keluarnya. Masukin Q-nya. Q-nya ada nggak Q-nya? Q sama dengan V per T, ya kan? A kali V kecil ya, tinggal masukin. Ditanya volume, waktunya nggak ada keterangan, kita pakainya 1 detik. Kemudian A nya itu luasnya, ingat luasnya harus diubah ke dalam bentuk meter, jadinya 0,8 kali 10 pangkat min 4, ya kan? 2 lengkap tapi pangkat 2, jadi total 0 nya ada 4, dikalikan dengan lajunya 9. Nah, dapat volume air itu, ini selama 1 detik ya, karena nggak ada keterangan di soalnya. Tinggal 0,8 kali 9, itu hasilnya 7,2 apa nih, 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, ini meter kubik. Nanti tinggal jawabannya mau dibuat jadi apa, apakah nanti mau dibuat liter, ubah ke desimeter kubik, jadi sesuai pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Air mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang masing-masing. Nah, jadi ini modelnya kayak yang menyusut mengecil gitu. Nah, gini ya. Nah, gitu nih ada luas pertamanya yang besar nih. Luas penampang berarti yang besar nih yang 200 mm persegi. Misalkan ini A1 aja. Ini A2, ini 100 mm persegi. Kemudian jika air mengalir dari penampang besar sebesar 2, berarti ini V-nya nih. Di sini ada V1. Nah, V1-nya sama dengan ini A1 ya. Berarti ini V1-nya sama dengan 2 meter per second. Kemudian ditanya V2-nya, kecepatan di penampang kecil, berarti V2. Dia nanya di V2 gimana. Kayaknya udah kita udah pernah bahas bahwa V2 itu kontinuitas, logikanya ketika dia jalanannya lubang sempit, maka dia harus kecepatannya harus lebih besar agar keluarnya sama banyaknya yang keluar debitnya. Tapi ini kita tinggal gunain aja pakai hukum kontinuitas, yaitu A1 V1 ya, V di sini V kecil, kecepatan sama dengan A2 V2, tinggal kita masukin A1-nya. Nah, karena rumusnya kiri kanan sama AV, maka nggak usah kita ubah satuannya, jadi tetap milimeter persegi. Jadi tetap 200, nggak usah dibuat ke meter karena rumusnya kiri kanan sama. Kemudian ini 100. Nah, ini kecepatan yang kedua yang ditanya, maka berarti tinggal kita pindahin aja. V2 sama dengan 200 kali 2 bagi 100. Ya kan, coret hasilnya 4 meter per second. Terbukti bahwa kecepatan di lubang yang lebih kecil mengalami kecepatan yang lebih besar dibanding mula-mula, yaitu 2 meter per second. Nah, soal ini bisa dimodifikasi ya, bisa diubah dalam bentuk perbandingan, misalkan perbandingan luasnya gitu. Jadi tidak harus ada angkanya kayak gini 100 sama 200. Jadi kalau ada perbandingan tinggal kita masukin aja, misalnya perbandingan luas penampangnya itu 5 banding 2 gitu. Atau enggak tinggal kita masukin luasnya 5, A2-nya 2, disesuaikan dengan posisinya. Gitu. Jadi soalnya bisa dibuat perbandingan, bahkan bisa dibuat diketahuinya jari-jarinya. Jadi kalian harus buat dulu pakai PR kuadrat luas lingkaran. Jadi bisa dimodif, tapi dasarnya soalnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini adalah soal tentang apa nih? Air terjun. Air terjun setinggi 20 meter digunakan ya. Jadi ada air terjun, misalkan ini tebing, ada airnya. Airnya ini nanti di sini kasih mesin turbin ya, turbin. Nah, nanti dia air terjunnya bakal muterin ini turbin sehingga menghasilkan listrik ya, menghasilkan listrik. Nah, itu namanya generator alatnya. Air terjun setinggi 20 meter ya, misalkan dia punya tinggi 20 meter. Ini H ya. Kemudian H itu tinggi, digunakan untuk PLTA. Setiap detik mengalir 10 meter kubik, berarti diketahui ini Q-nya. Debit itu Q, itu 10 meter kubik per second. Kemudian jika efisiensi, nah efisiensi itu simbolnya kayak gini, kayak N tapi satu kakinya agak panjang, 55%, dan gravitasi 10 meter per second, maka daya yang dihasilkan, daya itu P, ini dia nanya daya nih, daya itu P, power itu, daya itu sama dengan energi dibagi dengan waktu, jadi energi yang dilepas, atau usaha per waktu, jadi energi yang usaha kan setara, jadi energi yang dilepas setiap waktu. Nah, kalau kalian ingat, ini energinya adalah perpindahan dari energi potensial ya, dari tingginya berkurang jadi kecepatan. Jadi kita bisa pakai energi potensial EP per waktu, EP-nya MGH ya kan, per waktu. M-nya kita ganti jadi rho kali volume ya. Ingat, massa jenis sama dengan massa dibagi volume, maka massa sama dengan massa jenis dikali volume kali gravitasi kali H per T.
ini adalah kalau rumus ini dipakai kalau misalkan ya, kalau misalkan dia 100% energi potensial diubah ke dalam bentuk energi listrik. Tapi kita tentu tahu nggak ada alat manusia yang 100% berhak mengubah energi 100%, sehingga dayanya ini akan lebih kecil dari ini, tergantung koefisien. Jadi kalau mesin-mesin itu selalu ditempelin koefisien, jadi tambahin rumusnya sama koefisiennya di rho volume, gravitasi, ketinggian dibagi sama waktu ya. Jadi rumus ini rumus idealnya, tapi karena manusia itu pasti nggak sempurna buatnya, pasti ada efisiensi. Tinggal kita masukin di sini P-nya berapa nih? P-nya efisiensinya sama dengan 55% ya. Tinggal dihitung aja. 55% tadi 55/100 ya kan, dikali massa jenis air berapa? Massa jenis air 1000 ya. 1000 10⁻³ kemudian volume, nah ini bisa kalian lihat, ini volume per detik ya kan, berarti kita bisa ubah lagi rumusnya. Nah jadi kan ini rho kali kubik debit kali gravitasi kali H, jadi kita langsung pakai gravitasi, pakai ini debitnya yaitu 10, jadi Q langsung pakai Q nya berapa? 10 tadi. Kemudian apalagi tuh gravitasi 10 ya kan, ketinggiannya 20, tinggal dihitung aja 100 nya coret, dapatnya berapa tuh? 55 ya, dikali 2 berarti 110 ya, 110, nolnya tambah lagi 2/3, ini watt. Nah kita hilangin jadiin kilo itu kan 1000, jadi coret 1000-nya jadinya tinggal 1100 kilowatt. Nah 1100 kilowatt ini adalah daya yang dihasilkan mesin tersebut, yaitu setiap detiknya itu dia melepaskan energi sebesar 1100 kilowatt atau 1100 kilojoule. Kalau dibentuk joule berarti 1.100.000 joule. Jadi seperti itu untuk soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Kita akan lanjut langsung ke contoh soal nomor 4 ya. Nah, di sini ada sebuah air yang mengalir pada suatu pipa yang ukurannya berubah. Di samping ukurannya berubah, diameternya juga ketinggiannya berubah. Oleh karena itu, maka ini berlaku hukum Bernoulli ya. Kalau kalian masih ingat, dia bisa kita gunakan hukum Bernoulli. Oke, air mengalir ke atas melalui pipa dengan laju. Nah, dengan laju per detik, liter per detik. Berarti ini apa nih? Debit Q 14,4 P liter per second. Nah, ini dia masih pakai liter nih. Kita akan lihat nanti gimana kebutuhannya. Nah, dia nanti apakah harus SI atau enggak, nah kita lihat. Di sini tinggi yang pertama, tinggi yang kedua udah ada 0,2 sama 2 meter. Kemudian jari-jari penampang bawah nih, berarti ini ada R1 ya. R1 sama dengan 12 cm. Yang atas R2 sama dengan 6 cm. Dan tekanan pada ujung bawah. Tekanan pada ujung bawah adalah P berapa itu? Tekanan pada ujung bawah itu P1 ya. Kondisi di bawah ini 1. Ini kondisi 2 di atas. Berarti ini P1-nya sama dengan 87,5 kilopascal. Nah, sekarang kita butuh apa nih? Ingat, ini pakainya hukum Bernoulli. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 rho GH2 ditambah sama dengan ditambah lagi satu lagi setengah rho V2 kuadrat. Nah, tinggal kita lihat mana yang belum ada di sini, ya kan? Kita lihat di sini rumusnya itu adalah P1-nya ada nih, tekanan di bawah.
Rho GH1, rho-nya ada nggak? Air ada, 10 pangkat 3, G-nya ada, H-nya ada, ini ada. Yang nggak ada tinggal kita cari nih. Ini ada, ini ada, ini ditanya. Nah, V-nya nggak ada nih dua-duanya. V-nya nggak ada. Ingat ya, dalam hukum Bernoulli, dalam kontinuitas, itu yang namanya Q itu berlaku di mana aja. Sehingga pada saat di sini Q-nya sama 14, di posisi 1 Q-nya sama dengan di posisi 2. Jadi Q itu bisa dipakai, Q sama dengan A dikali sama V, ya kan. Kalau dia mau nyari di titik 1, masukin aja 14,4, A-nya berapa? Nah, tapi ini belum SI nih, kita harus SI N dulu nih. Ini kan liter ya, kita ubah ke meter kubik. Itu dari liter itu desimeter kubik, ini bisa kita ubah jadi 14,4 pi muat. Langsung aja ya, liter itu ke desimeter kubik, liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka kalau kita ubah ke meter itu dibagi 10 pangkat min 3. Berarti di sini dikali 10 pangkat min 3. Udah jadi ini nih, udah jadi meter kubik nih. Jadi liter kalau debit, kalau mau ngubah jadi meter kubik tinggal kali 10 pangkat min 3. Kemudian sama dengan A-nya berapa? A yang pertama 12 cm. Ingat rumusnya pi R kuadrat. Pi R-nya berapa? R yang bawah itu 12. Berarti 12 R kuadrat ya. Karena dia dari senti, terus diubah ke meter, berarti kan dibagi 100, 10 pangkat min 2, karena ada 2, R kali R jadi 10 pangkat min 4 kali V. V berapa? V1 di bawah. Nah, dapat V1 nya sama dengan, kita tinggal bagi aja nih hasilnya 144 pi 10 pangkat 3 ya, dibagi pi 12 kali 12 144 10 pangkat min 4. Nah kan kita tinggal pindahin, dapat ya, pi nya coret ya, ini bisa dibagi nih, ini 0,1 ini hasilnya 0,1 dikali 10 pangkat 3 berarti 0 pangkat 2 didapetin hasilnya naik jadi 10 pangkat 6 ya. Berapa ini? 10 pangkat 0,1, iya benar. Hasilnya 10 pangkat 2 jadi 10 pangkat 6 meter kubik nih. Ya, memang banyak sih. Oke, kita lanjut lagi. Yang V2-nya juga sama, kita cari dulu V2-nya. Sama kayak tadi, V2 sama dengan Q dibagi sama A-nya, tapi di A2 ya kan. Di A2 ini 1, ini 1. Nah, masukin Q-nya sama 14,4 liter pi, kita ubah jadi 10 pangkat min 3. Ini udah SI jadinya. Dibagi A2 nya berapa nih? A2 nya itu pi R kuadrat ya. R nya itu R2 berarti 6 kuadrat kali 10 pangkat min 4 karena dia senti ya. Ini 0,12, ini 0,06 meter. Nah, seperti itu. Terus kita dapat V2 nya sama dengan, sama kayak tadi nih, coret P nya, hasilnya berapa itu? Hasilnya dapatnya 144 dibagi 6, berapa itu? 144 dibagi 36 itu 4 ya. Ini kan berarti 144 dibagi 36 itu 4, tapi ada komanya 1 jadi 0,4. Nah ini, oh ini salah nih, ini min 4, ini min 3, pantesan salah. Oke, ini bukan min 6, jadinya ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, hasil 1.
1 meter kubik. Nah, ini juga sama, 10 pangkat min 3 jadi 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 4, coret, hasilnya 4 meter per second. Ini salah lagi ya, ini harusnya dia kan ini kecepatan. Kecepatan itu meter per second. Nah, udah dapet nih V1 V2 nya. Jadi syarat V1 V2 nya itu kita cari pakai rumus umum. Apa itu rumus umumnya? Q sama dengan ya kan A kali kecepatan, luas penampang kali kecepatan. Tinggal kamu ganti Q sama dengan A1 Q1 V1, kemudian pakai A2 V2. Nah, Q-nya tetap sama, boleh dipakai terus karena dia tidak berpengaruh. Oke, kemudian kita dapat P1 nya masukin, ubahin ke SI jadinya 87,5 kilo, jadi dikali 1000 jadi 500 ya kan. Tambah rho nya 10 pangkat 3, gravitasi 10, tinggi pertama itu 0,2 sama dengan ditambah setengah rho nya berapa nih? Rho nya 10 pangkat 3 kan air ya. Kemudian V nya tadi 1 kuadrat ya, tadi udah kita dapat nih V nya. Kemudian sama dengan P2 ditanya, tambah 10 pangkat 3, 10, tinggi yang kedua 2 meter, nggak muat. Terus habis itu ditambah lagi setengah, rho nya 10 pangkat 3, V2 nya 4 kuadrat. Nah, tinggal hitung berapa ini, 87.500 ditambah ini 0,2 kali 10, 2 berarti 2 kali 1000, 2000 tambah 1000 bagi 2, 500 ya kan, sama dengan P2 tambah ini 1000, 10.000 berarti 20.000 kan, tambah 4, 16 bagi 2, 8 kali 1000, 8.000. Udah tinggal kita kurangin aja, ini dapat berarti P2 nya ini tinggal pindah-pindahin ya. P2 sama dengan ya kan, tambahin tuh 87.500 ya kan, segala macem hasilnya setelah dihitung dapat, hitung biasa aja nih, berapa nih jadinya, 87, 88 berarti 90.000 ya. Yang pertama nih sebelah kiri nih dijumlahin jadinya 90.000 dikurangin ini nih 20 sama 8.000 berarti kurang 28.000, hasilnya 8 berapa tuh, 2 ya kan, 2 9 itu 8 kurang 2 6, 62 1 2 3. Nah, ini dia Pascal, ubah ke kilo berarti 62 kilo Pascal ya. Seperti itu hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah hitung ya, karena di sini masalahnya salah hitung aja. Kalau salah, apa ada yang salah di sini? Oke, udah benar. Insya Allah udah benar. Ini 8,7,5 kilo jadi 500 ya. Udah. Ya begitu cara nyarinya ya. Jadi kita dapat hasilnya seperti itu caranya. Jadi kalian harus bisa pakai hukum ini yang debit kontinuitas ini, akali V dicampur sama hukum Bernoulli. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini soal tentang Venturi meter ya. Venturi meter itu kita harus hafal dulu rumusnya seperti apa, karena kalau rumusnya nggak hafal ini sulit ngerjainnya ya. Nah, di sini kalian diwajibkan untuk hafal dulu nih rumusnya. Nah, apa sih pertanyaannya? Ini ada Venturi meter. Di sini pada saat pipa besar dia tingginya lebih tinggi ya. Kemarin kita udah bahas. Karena tekanannya lebih besar di posisi pipa besar karena kecepatannya melambat ya. Tapi pada saat di posisi pipa yang kecil tingginya nggak setinggi
di posisi A1 ini, karena posisi pipa kecil itu kecepatannya membesar sehingga menyebabkan tekanannya mengecil. Ingat, tekanan besar, kecepatan kecil, kecepatan besar, tekanannya mengecil, ya. Nah, di sini udah ada luas yang pertama, luas penampangnya. Dia nanyanya kecepatan air yang mengalir pada luasan A2. Nah, ya. Di sini rumusnya ada dua, bisa nanyanya V1, bisa V2. Nah, di sini adalah nanyanya yang luasan 2, berarti dia nanyanya V2. V2-nya berapa sih, kan gitu ya. Nah, V2 apa rumusnya? Ya. Gimana ini? Tinggal kalian hafalin rumusnya. Kita udah bahas penurunannya. Ya, V2 sama dengan akar 2GH dibagi, ya kan, kecepatan air yang mengalir pada luasan A2. Berarti yang ketutup nih. Berarti jangan sampai kebalik nih ya. Karena yang bawah ini V2, maka dia harus lebih besar, sehingga dia dibalik 1 dikurangin, ya kan, apa nih, A1 dibagi A2. Kalau gini bener nggak? A1 lebih besar daripada A2, berarti 1, berarti terbalik. Nah, berarti kalau nggak hafal rumusnya gitu, tinggal di logikain biar hasilnya lebih besar. Nah, ya kan? Tapi jangan lupa ini kuadrat, dua-duanya nih kuadrat. Udah kita kerjain habis itu di sini. Masukin akar 2 kali 10 kali H-nya berapa tuh? H-nya beda tingginya ya ini. Ini jadi H-nya. H-nya itu 45 cm. Kita SI-kan jadi 0,45 meter. Jangan lupa 0,45. Kemudian, ya kan? Kemudian masukin 1 dikurang A1 berapa? Nah, ini karena atas bawah ini sama-sama luas, A1, A2 dibagi A1 nggak usah diubah, jadinya tetap senti aja. A2 berapa sih? 4 kuadrat dibagi 5 kuadrat. Nah, berarti ini kan sama dengan ini 10, 4,5 kali 2, berarti ini akar 9 ya. 2 kali 10 kali 4, 0,45, ini 9. Kemudian bawahnya ini 1 dikurang 16 per 25. Hasilnya akar 9 dibagi 16 per 25, berarti ganti 25 per 25 nih. Satunya ganti 25 per 25 kurang 16 per 25. Hasilnya akar 9 per 25. Ya dikali kebalik, 9-nya kecoret ntar. 9 kali 25 per 9. Hasilnya coret, hasilnya 5 apa? 5 meter per second kecepatan. Seperti itu. Jadi ini apa namanya? Dia bisa nanyanya di V2, dia bisa nanyanya di V1. Nah, kalau V1 tinggal dibalik. V1 sama dengan akar 2GH per, nah V1 itu dia harus lebih kecil. V1 itu harus lebih kecil, sehingga biar lebih kecil, maka di sini jadinya A1 harus 1, berarti A1 dibagi A2. Karena luas penampang A1 lebih besar, kuadrat kurangin 1. Nah, bedanya itu. Ya. Tinggal dikerjain sesuai rumusnya. Jadi harus diingat rumusnya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Oh enggak, masih ada lagi. Ternyata masih ada lagi. Sebuah tangki diisi sampai mencapai ketinggian 3,05. Jadi ada tangki air ya, ada tangki air. Terus
pada kedalaman 1,5. Oh enggak nih, berarti kayak gini. Ini kita anggap aja full. Ini tingginya 3,05. Nah pada kedalaman, nah misalkan di sini kedalamannya, lubang ini kita lubangin di sini, lubang di sini dia berlubang, kebocoran berarti dia muncrat ya, muncrat nih lantainya. Ini tingginya 1, pada kedalaman. Ingat, kalau kedalaman berarti dihitung dari atas, berarti yang ini nih 1,8 meter. Ini meter. Kemudian menyemprot dengan kelajuan V ya, ini ada kelajuannya V. Terus pada jarak X, nah ini jaraknya X nih, sampai sini jarak terjauhnya X, maka jarak mendatar air yang dikeluarkan tangkinya, ya kan. Ini kalian udah udah belajar rumus-rumusnya ya, bahwa ada kecepatan keluar itu kecepatan itu muncratnya akar 2G H-nya H yang mana? H yang ini kita kasih nama nih biar nggak salah. H di sini adalah, misalkan nih saya kasih nama totalnya H aja nih, totalnya H. Ini yang ini H1. Nah, yang ke bawah sini nih H2. Jadi bedain ya, H1 dari atas sampai kebocoran, H2 itu dari pipa bocor, yang bocor sampai bawahnya nih lantainya. Kalau misalkan di soal tangkinya ada towernya gitu, ya H-nya sampai bawah sini gitu ya. Jadi H-nya disesuaikan aja seperti itu. Jadi tinggal kita masukin di sini H-nya dari H1. Ingat, rumusnya itu adalah posisinya. Rumus kecepatan yang muncrat itu dari posisi dari permukaan ke lubang. Jadi dari H yang itu. Ya, tinggal kita masukin akar 2 kali 10 kali H1-nya 1,8. Hasilnya berapa itu? 36 ya, 6 meter per second. Nah, terus pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya itu jarak terjauh. Nah, jarak terjauhnya apa? Jarak terjauhnya ini jawaban A-nya ya. Ini jawaban A-nya dapat. Jarak terjauh itu X. Di sini X dia ngasih namanya. Kadang-kadang buku rumusnya S. Itu rumusnya itu adalah berapa itu waktu itu? 2 akar H1 sama H2. Nah, inget tuh. Jadi tangkinya itu, kalau misal tangkinya begini bocor, nah ini H1, nih H2 nih sampai lantai. Nah, jadi jangan sampai ketukar posisinya. Kalau di gambar ini H1-nya yang ini saya gambar. Jadi bisa beda-beda ya, tergantung posisi nentuin H1 H2-nya. Udah tinggal kita masukin 2 kali akar H1-nya berapa itu? 1,8. Sedangkan H2-nya tinggal kita kurangin tingginya. 3,05 dikurang berapa ini? 1,8. Berapa itu? Kita hitung 2 akar 1,8. Ini dikurangin berapa nih? 5 ya, 5 kurang 0 5. 10 kurang 8 2 kurang 1 1. Nah, ini dia jawabannya. Tinggal kita ubah jadinya 2 kali 18 per 10 125 per 100. Ya kan, kita tinggal ubah semuanya jadinya 2 akar 18 itu 2 kali 9 125 itu 5 kali 25 10 kali 100. Coret 2, 5 sama 10 nya cocok, coret. Kemudian ya kan, tinggal kita keluarin nih 2, 9 keluar jadinya 3, 25 jadi 5, 100 jadi 10, di bawah udah habis semua.
dapat 2 sama 5 10, coret hasilnya 3 meter. Ya seperti itu untuk mengerjakan soal-soal tangki bocor ini ya. Ini setiap tahun di UN selalu keluar, jadi harus bisa juga dia nanyanya waktu dari keluar dari bocor sampai tanah itu berapa. Cuman biasanya soalnya dikembangin sama ini, di sini dikasih lagi towernya, jadi nanti tinggi yang H2 nya sampai bawah sini. Nah ini H2 nya gitu, jadi kalian jangan sampai ceroboh H2 nya pakai yang dari atasnya sampai bawah, kau nanya jarak terjauh seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal nomor terakhir. Ini dia soal nomor terakhir. Apa ini? Soal nomor terakhir ini tentang ngangkat pesawat. Jadi kenapa pesawat bisa terbang? Kemarin kita udah bahas bahwa tekanan di bawah itu akan lebih besar karena kecepatannya lebih besar, kecepatannya lebih kecil. Sedangkan yang atas kecepatannya lebih besar ya. Ini UN sering keluar nih. Kecepatan yang di atas V1 itu selalu lebih besar daripada V2 karena lintasannya lebih panjang. Sebaliknya, tekanan di 1 itu di atas tuh lebih kecil daripada tekanan di 2, sehingga dia nekan ke atas, ngedorong ke atas seperti itu. Nah, tinggal diketahuinya apa nih? Luasnya ada, berarti A-nya 60 meter kuadrat, terus kelajuan masing-masing. Nah, tinggal kalian tentuin dari pesawat terbang. Kalau nggak ada keterangan berarti pesawatnya lagi terbang ke atas, lagi naik. Berarti yang atas lajunya harusnya lebih lambat. Sehingga di sini V yang bawah, V2, saya kasih nama V2, yang bawah itu harus lebih cepat. Sehingga ini 300. Sedangkan V1-nya ini 280 meter per second. Nah, kemudian massa jenis ya, rho udara ini sama dengan 1,3 kilo meter kubik. Ditanyanya berapa gaya angkat. Ya ini udah kita bahas rumusnya ya, kita langsung aja. Gaya angkat pesawat itu adalah setengah rho kalikan dengan luasnya V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ya. Kita masukin hasilnya jadinya berapa itu? Setengah 1,3, luasnya udah 60 ya. Kemudian V2 nya berapa nih? V2 nya 300 kuadrat dikurang 280 hasilnya. Ini coret aja, ini 30. Nah itu akan kalau didapetin hasilnya nanti dapatnya berapa nih? 13 kali 3 itu 39 kali ini dikuadratin, ini berapa nih? 11600. Dapatnya 4, 5, 2, 400. Nah Newton, ini gayanya gitu ya, Newton, jangan lupa satuan dari apa namanya tuh, gaya itu Newton. Oke, seperti itu cara untuk mencari gaya angkat sebuah pesawat terbang. Jadi kita udah bahas pembahasannya, dari mana rumusnya, sekarang tinggal prakteknya. Pelajari kembali, ulang-ulang lagi soalnya sampai kalian bisa pahami cara-caranya ya. Nanti ulangannya itu nggak harus nanti ada esai, ada teorinya ya. Ini pasti ada teorinya karena UN selalu ada teorinya kalau pesawat terbang itu ya. Jadi sampai di sini latihan soal kita, semoga bermanfaat ya.
silakan diulangi sampai kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.